Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Herawati dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi statistika, di mana kompetensi dasar yang akan kalian pelajari yang pertama adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sedangkan untuk KD keterampilan, yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Adapun data konsep untuk materi statistika ini adalah lumayan banyak ya di sini. Jadi awalnya itu adalah ada sebuah data. Kemudian di sini yang akan kita pelajari adalah tentang penyajian data. Kemudian yang kedua adalah ukuran pemusatan data. Yang ketiga adalah ukuran letak data, dan yang keempat adalah ukuran penyebaran data. Untuk penyajian data nantinya akan ada dua penyajian. Yang pertama adalah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dan yang kedua adalah grafik. Nah, grafik ini akan terbagi menjadi tiga yang akan kita bahas di sini, yaitu histogram, poligon frekuensi, dan juga OGIF. Sedangkan untuk ukuran pemusatan data yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan mean, median, modus. Kemudian untuk ukuran letak data yang kita bahas ada kurang lebih ada 4, di mana median sudah dibahas di ukuran pemusatan data. Kemudian ada kuartil, desil, dan persentil. Dan yang terakhir untuk ukuran penyebaran data yang akan kita bahas di sini adalah simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan juga ragam atau varians. Untuk kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Baik, kita mulai dari yang pertama. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah penyajian data. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Apa yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi di sini akan saya coba berikan sedikit gambarannya. Data yang kita peroleh dalam suatu penelitian itu biasanya berupa data acak. Nah, data acak itu kemudian disusun dalam bentuk kelas-kelas. Itulah yang disebut sebagai data berkelompok. Dan daftar yang memuat data berkelompok itu, itulah yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Adapun di sini ada beberapa istilah yang harus kita ketahui dalam tabel distribusi frekuensi. Kita coba perhatikan, di sini ada sebuah data, yaitu data skor kuis kelas 10 bahasa dan budaya, di mana di sini ada nilai 1 sampai 10, 11 sampai 20 dan seterusnya sampai 51 sampai 60. Kemudian ada frekuensi juga di sini. Kita akan mencoba membahas tentang istilah-istilah yang terkait dengan tabel distribusi frekuensi. Kita perhatikan tabel ini. Sebuah distribusi frekuensi akan memiliki bagian-bagian yang akan dipakai dalam membuat sebuah daftar distribusi frekuensi. Menurut Hasan, 2001, bagian-bagian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelas. Kelas adalah kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Jadi kalau kita perhatikan di tabel ini, yang disebut dengan kelas berarti ini yang saya tunjuk. 1 sampai 10, 11 sampai 20, dan seterusnya sampai 51 sampai 60. Jadi di sini kita bisa menyebutkan untuk kelas ke-1 yaitu 1 sampai 10. Kelas kedua 11 sampai 20. Kelas ketiga 21 sampai 30. Kelas keempat 31 sampai 40. Kelas kelima 41 sampai 50, dan kelas ke-6 yaitu 51 sampai 60. Kemudian yang kedua adalah batas kelas. Batas kelas di sini adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Jadi gampangannya batas kelas itu adalah batasan tiap-tiap kelasnya. Ada dua batas kelas, yaitu batas bawah kelas dan juga batas atas kelas. Lebih mudahnya mungkin di sini untuk batas bawah kelas itu adalah ujung bawah dari masing-masing kelas yang di sebelah kiri.
Sedangkan untuk batas atas kelas itu adalah ujung atas dari tiap-tiap kelas, yaitu yang di sebelah kanan. Batas bawah kelas ke-1 kita coba perhatikan di tabel ini. Batas bawah kelas ke-1 karena kelas ke-1-nya ini, maka batas bawahnya adalah 1. Batas bawah kelas kedua berarti 11. Batas bawah kelas ketiga berarti 21. Batas bawah kelas keempat 31. Batas bawah kelas kelima 41. Dan batas bawah kelas keenam adalah 51. Sedangkan untuk batas atas kelas gimana? Kita coba lihat yang ujung atas, ujung sebelah kanannya. Batas atas kelas ke-1 berarti 10. Batas atas kelas kedua berarti 20. Batas atas kelas ketiga yaitu 30. Batas atas kelas keempat yaitu 40. Batas atas kelas kelima yaitu 50. Dan batas atas kelas keenam yaitu 60. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tepi kelas. Tepi kelas ini yang disebut sebagai batas nyata kelas. Adapun untuk tepi kelas juga ada dua, yaitu ada tepi bawah kelas, di mana tepi bawah kelas itu dapat dicari dari batas bawah kelas dikurangi dengan 0,5. Dan yang kedua yaitu tepi atas kelas, di mana tepi atas kelas ini dapat dicari dari batas atas ditambah 0,5. Di sini ada yang perlu kalian ketahui bahwa untuk penambahan dan pengurangan tepi kelas disesuaikan dengan tingkat ketelitian data. Apa maksudnya? Kita lihat di data ini. Data ini adalah data yang terkait dengan bilangan bulat, sehingga untuk penambahan dan pengurangan itu ditambahkan dengan itu ditambah atau dikurang dengan 0,5. Tapi kalau misalkan ternyata ketelitian datanya satu angka di belakang koma, misal 1,1 sampai 10,9, berarti nanti di sini untuk penambahan dan pengurangannya itu adalah dengan 0,05. Kalau di sini dua angka di belakang koma, berarti penambahannya berapa? Berarti 0,005 dan seterusnya. Berikutnya kita akan mencoba mencari tepi bawah kelas ke-1-nya. Karena tadi prosesnya adalah batas bawah dikurangi 0,5, batas bawah kelas ke-1 adalah 1, maka dikurangi 0,5 hasilnya adalah 0,5. Tepi bawah kelas kedua berapa? Batas bawahnya adalah 11, kurangi 0,5, berarti jawabannya adalah 10,5. Dan seterusnya sampai kelas yang ke-6. Prosesnya sama. Berikutnya, untuk tepi atas. Tepi atas kelas ke-1 pun juga prosesnya sama, yaitu batas atas ditambah dengan 0,5. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa untuk kelas yang pertama batas atasnya adalah 10. Sehingga di sini tambahkan 0,5, jadi hasilnya adalah 10,5. Untuk tepi atas kelas kedua yaitu 20,5, tepi atas kelas ketiga yaitu 30,5, kelas keempat 40,5, dan tepi atas kelas kelima 50,5, dan tepi atas kelas ke-6 adalah 60,5. Berikutnya, panjang kelas atau luas kelas, yaitu jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Prosesnya gimana? Prosesnya adalah P sama dengan tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Di sini yang perlu kalian ketahui adalah panjang kelas dari tiap kelas itu sama. Jadi ketika kalian diminta untuk mencari panjang kelas, kalian bebas memilih mau menggunakan kelas yang mana. Mau kelas pertama boleh, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam juga boleh. Di sini saya coba gunakan untuk kelas yang pertama, saya pilihnya. Maka panjang kelasnya adalah tepi atas kurangi tepi bawah, tepi atasnya adalah 10,5, dan tepi bawahnya adalah 0,5. Sehingga diperoleh nilai akhirnya adalah 10. Berikutnya adalah titik tengah kelas atau tanda kelas. Biasanya ini dianggap mewakili kelas tersebut. Apa itu titik tengah kelas?
Titik tengah kelas adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas dapat dicari dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Sehingga XI atau X1 yaitu 5,5, X2 yaitu 15,5, X3 atau titik tengah kelas ketiga adalah 25,5, titik tengah kelas keempat 35,5, titik tengah kelas kelima 45,5, dan titik tengah kelas keenam adalah 55,5. Ya, itu kurang lebih istilah-istilah yang bisa kita pelajari dan harus kita pahami dalam tabel distribusi frekuensi. Sekarang tahap berikutnya adalah kita akan mencoba menyusun data atau menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Adapun langkah-langkahnya secara garis besar, yang pertama, kita akan menentukan banyaknya data terlebih dahulu. Biasanya dilambangkan dengan N. Yang kedua, tentukan nilai terbesar atau X maksimum dan nilai terkecil atau X minimum. Yang ketiga, tentukan jangkauan atau range, di mana dapat dicari dengan cara X maksimum dikurangi dengan X minimum. Yang keempat, kita akan menentukan banyaknya kelas. Biasanya saya lambangkan dengan huruf K kecil. Sebenarnya untuk penentuan banyak kelas itu mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalkan dalam soal sudah ada ketentuan banyak kelasnya, silahkan gunakan banyak kelas yang sudah ditentukan dalam soal. Tapi ketika kita dibebaskan untuk memilihnya, banyak kelas itu sebenarnya tergantung penyusun. Hanya saja di sini ada sebuah aturan untuk memudahkan menentukan banyak kelas, yaitu menggunakan aturan Stargess. Jadi kita sepakati saja kalau kita diminta untuk menyusun suatu tabel distribusi frekuensi, di mana di dalamnya tidak ada ketentuan banyak kelasnya berapa, maka kita akan sepakati menggunakan aturan Sturges, di mana rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. N itu tadi banyaknya data. Yang kelima, tentukan panjang kelas dengan cara P sama dengan R dibagi K. R itu adalah jangkauan, K itu adalah tadi banyak kelas. Yang keenam, tentukan batas bawah kelas pertama. Dengan cara, batas bawah kelas pertama biasanya diambil dari nilai terkecil atau X minimum. Yang ketujuh, buatlah kelas-kelas sesuai dengan perhitungan yang diperoleh, yaitu dari banyak kelasnya berapa, panjang kelasnya berapa, nanti disesuaikan. Dan yang terakhir, yaitu menentukan frekuensi sesuai dengan kelas-kelas yang terbentuk. Itu kurang lebih langkah untuk menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita akan coba praktekkan. Misalkan di sini ada sebuah permasalahan. Dalam rangka seleksi anggota Paskibra, Sera sebagai sekretaris OSIS ditugasi untuk mendata tinggi badan peserta ekstrakurikuler Paskibra kelas 10. Adapun datanya diperoleh sebagai berikut. Di sini ada 90 data. Kemudian Sera diminta untuk menyajikan data tersebut agar mudah dibaca. Salah satu penyajian data yang sedang kita pelajari adalah tabel distribusi frekuensi. Jadi kita akan mencoba menyusun data acak ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Baik, kita akan mencoba menyajikan data acak ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita ikuti tahapan-tahapan yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah kita tentukan dulu banyaknya data. Jadi kita sudah hitung banyaknya data ada 90, sehingga N-nya sama dengan 90. Tahapan yang kedua yaitu menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Hati-hati dalam menentukan nilai maksimum dan minimum. Kita mulai dari nilai maksimumnya terlebih dahulu. Kita lihat per barisnya. Di baris pertama terbesarnya adalah 176. Kita lihat apakah ada yang terbesar lagi di baris kedua. Oh, ada 178. Berarti sementara maksimumnya 178. Kita lihat lagi di baris ketiga, tidak ada yang lebih besar. Di baris keempat ada di sini ya 179. Berarti sementara data terbesar adalah 179. Di baris keempat belum ada yang lebih besar.
Sorry, baris kelima tidak ada yang lebih besar, baris keenam juga tidak ada yang lebih besar. Sehingga di sini kita bisa tuliskan bahwa X maksimumnya adalah 179. Berikutnya kita akan cari data terkecil. Kita lihat lagi per barisnya. Baris pertama paling kecil 150. Baris kedua tidak ada yang lebih kecil dari 150. Baris ketiga juga tidak ada. Baris keempat tidak ada. Baris kelima tidak ada. Baris keenam pun juga tidak ada. Jadi, data terkecil di sini adalah 150. Maka bisa kita tuliskan X minimumnya adalah 150. Tahapan berikutnya yang ketiga adalah menentukan jangkauan atau range, yaitu X maksimum dikurang X minimum. Hasilnya adalah 179 kurang 150, jadi 29. Langkah berikutnya adalah menentukan banyak kelas, dimana di sini kita akan menggunakan aturan Stargess, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah 90. Kita bisa cari dulu dengan menggunakan kalkulator atau dengan menggunakan tabel bantuan. Tapi biasanya ketika ada permasalahan seperti ini, maka nilai logaritmanya sudah tersedia dalam soal. 1 ditambah 3,3 log 90. Setelah kita hitung, log 90 itu adalah 1,954. Sehingga dari proses penghitungan, hati-hati di sini jangan sampai keliru, tambah dengan kali lebih kuat kali ya. Sehingga di sini kita kalikan dulu 3,3 dengan 1,954. Diperoleh 6,4882 tambahkan 1 sehingga diperoleh hasil 7,4882. Karena di sini banyaknya kelas itu kan untuk menentukan banyaknya baris. Jadi nggak mungkin dalam bentuk desimal. Sehingga kita akan mencoba membulatkannya. Untuk pembulatan banyak kelas itu biasanya menggunakan aturan sesuai aturannya. Jadi aturannya kan kalau 7,4882 kita coba bulatkan. Ini 8. Maju berarti kan sama aja 7,5 ya. Jadi karena 7,5 maka kita bulatkannya ke atas. Ingat, pembulatan ketika di belakang komanya itu adalah lebih dari atau sama dengan 5, berarti ditambahkan. Tapi kalau kurang dari 5, itu berarti hilang. Jadi di sini banyaknya kelas adalah 8. Kemudian kita lanjutkan dengan panjang kelas. Dengan menggunakan rumus R per K, di mana R-nya tadi jangkauan yaitu 29, K yaitu banyak kelas sudah diperoleh 8, maka hasilnya adalah 3,625. Untuk pembulatannya di sini kita sepakati aja. Kalau untuk panjang kelas, selalu kita bulatkan ke atas, berapapun di belakang koma. Misal, ternyata hasil perhitungannya adalah 3,125. Itu tetap kita bulatkan menjadi 4. Ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah panjang kelas dan banyak kelas ketemu, kita langsung saja tentukan dulu atau kita akan menyusun tabel distribusi frekuensinya. Kita buat tabelnya seperti ini, sesuaikan dengan permasalahan. Karena tadi di sini terkait dengan tinggi badan, maka di sini kita tuliskan dengan tinggi badan. Dan di sini adalah frekuensi. Tahap berikutnya adalah pastikan banyaknya baris di sini sesuai dengan perhitungan yang sudah kita tentukan, yaitu banyak kelasnya adalah 8. Maka di sini kita akan menyiapkan 8 baris untuk kelas-kelasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahap berikutnya adalah menentukan batas bawah kelas pertama. Biasanya kita ambil dari X minimumnya. Kita tuliskan di sini, batas bawah kelas pertamanya ada 150. Untuk menyusun kelas-kelasnya sebenarnya bebas, hanya saja karena di sini kita sudah punya panjang kelas, maka setelah kita menentukan batas kelas pertama, kita bisa langsung menentukan batas bawah kelas-kelas berikutnya. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan batas bawah kelas pertama ini dengan panjang kelasnya. Jadi 150 ditambah 4, maka diperoleh 154. Berikutnya, tambahkan lagi dengan 4,
sehingga diperoleh 158, dan seterusnya sampai menemukan batas bawah kelas-kelas yang lain. Setelah itu, kemudian kita lanjutkan dengan menentukan batas atas kelas masing-masing. Yaitu di sini, 153 dari mana? Ini, kita lihat data sebelum 154 berarti 153. Untuk menentukan batas atas kelas berikutnya, tinggal kita tambahkan lagi dengan 4 sesuai dengan panjang kelasnya tadi. Sehingga diperoleh seperti ini. Setelah kelasnya terbentuk, kemudian kita akan menentukan frekuensi. Kita hitung di sini. Untuk menentukan frekuensi, silahkan setiap kelasnya kalian coba berikan tanda yang berbeda. Untuk mempermudah dan paling tidak agar nantinya ketika ternyata ada yang terlewat, kita bisa kembali mengeceknya dengan mudah. Kita mulai dari yang pertama, 150 sampai 153. Kita akan cari di sini. Yang pertama akan saya coba lingkari dulu data yang berada di interval kelas 150 sampai 153. Kita cari bersama-sama. Yang pertama, nah ada 2. Saya tuliskan di sini. Untuk kelas yang kedua akan saya berikan tanda yang berbeda dengan tadi. Kalau tadi lingkaran, sekarang akan saya kasih tanda yang berbeda, yaitu kotak. Kita akan cari bersama-sama data yang terletak pada interval 154 sampai 157. Kita hitung. Sambil kita berikan tanda, kita sambil hitung juga. Ternyata datanya ada 13. Kelas yang berikutnya, saya kasih tanda yang berbeda lagi. 158 sampai 161. Datanya ada 22. Kelas berikutnya lagi 162 sampai 165, kita beri lagi tanda yang berbeda. Datanya ada 20. Berikutnya kelas ke-5 166 sampai 169. Ada 16. Kemudian untuk kelas berikutnya 170 sampai 173. Ada 11. Kelas ke-7 174 sampai 177. Ada 4. Nah, sisanya nanti silakan kalian tinggal lihat mana sih yang belum dikasih tanda. Kita bisa dilihat di situ. 178 dengan 179. Jadi ada 2 data. Nah, di sini sudah terbentuk kelas-kelasnya dan juga sudah lengkap dengan frekuensinya. Kembali saya ingatkan tadi, setelah kita menentukan banyak kelas itu menentukan barisnya di sini. Jadi ada 8 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan panjang kelas itu untuk menentukan banyaknya data yang ada di kelas tersebut. 150 sampai 153 berarti ada 150, 151, 152, 153. Berarti ada 4 data di tiap kelasnya. Baik, tabelnya sudah jadi. Bisa kita tuliskan secara lengkap dengan judul, tabel, kemudian ada kelas, ada frekuensi, dan jangan lupa sertakan untuk jumlahnya. Oh ya, tadi ada yang sedikit terlewat. Ketika kalian telah menemukan frekuensinya, kemudian kalian coba hitung jumlah totalnya, apakah sudah sesuai dengan banyaknya data atau belum. Kalau memang belum, berarti kan ada yang terlewat. Nah, sehingga kita perlu cek lagi di sini. Itulah fungsinya kenapa kita memberikan tanda yang berbeda di sini. Agar ketika ternyata ada jumlahnya tidak sesuai, kita bisa coba cross check kembali. Baik, itu sedikit penjelasan terkait penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Semoga bermanfaat.
Nanti silakan kalau memang ada bagian yang masih belum paham, silakan ulangi lagi untuk melihat videonya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf, pastinya masih sangat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.